Selamat datang di New Perspective. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ICS yang sudah mengadakan event ini, kemudian juga memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berkontribusi, dan kami juga mengucapkan hormat ya, salam hormat kepada guru-guru, kemudian senior dan juga teman-teman. Ada Prof. Karyadi, Prof. Fahrul Razi, kemudian Dr. Asmuni, ada Dr. Salman, Dr. Abdul Qudus, dan Bapak Dr. Saiful Hamdi. Pada kesempatan ini saya akan coba ya menggunakan slide ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Yang dalam slide ini saya berikan judul Husni Mu'az dan kontribusinya dalam pembaharuan studi Al-Quran. Oke, ini kalau kita lihat ya, secara umum ini state of the art-nya, apa yang dilakukan oleh penulis di sini adalah ini berangkat dari kegelisahan sebenarnya, kegelisahan bahwa selama ini orang atau studi Quran itu berangkat dari pengandaian yang kurang pas terhadap Al-Quran, yaitu pengandaian Al-Quran sebagai objek tekstual, dalam bahasa Arabnya sebagai nas. Nah, padahal ya dalam dirinya Al-Quran itu adalah bukan sepenuhnya sebagai objek tekstual, tapi dia juga adalah sebagai kalam atau hitop atau komunikasi. Ini adalah dua hal yang berbeda. Artinya klaim dasar dari buku ini sebenarnya adalah Al-Quran itu sebagai kalam, sebagai hitop, bukan sebagai objek tekstual. Coba lanjut. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya, kalau pengandaian tentang Al-Quran sebagai nas atau sebagai objek tekstual itu ada implikasi epistemik ya, yang serius sebenarnya. Yang pertama ya, kalau kita melihat Al-Quran sebagai objek tekstual, maka sebenarnya relasi kita pembaca atau penafsir dengan Al-Quran itu adalah relasi subjek-objek, tidak subjek kemudian objek. Tidak beda dengan objek-objek tekstual lainnya. Kita akan memperlakukan Al-Quran sebagaimana objek-objek tekstual lainnya. Artinya kita sebagai subjek ya, yang bisa sederhananya bisa berbuat apapun terhadap objek ya, karena lagi-lagi bola ada di tangan subjek penafsir gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat Al-Quran sebagai objek tekstual, maka dia akan dikaji sebagai sistem tanda yang otonom. Artinya dia akan dikaji sebagai unit linguistik yang statis. Artinya ada aspek, misalnya dari aspek fonologi, sinteknya, sampai kemudian ke level semantiknya misalnya. Hanya itu yang kemudian dilihat, karena ini adalah dianggap sebagai objek tekstual. Yang ketiga ya, kalau kita melihat kelemahannya itu ya secara epistemik itu tadi, penafsir memiliki kendali penuh terhadap teks dan bisa melakukan interpretasi sesuai dengan preferensi penafsir, sehingga otoritarianisme penafsir atau pembaca terhadap teks itu sangat luas. Lagi-lagi karena memang tadi itu kita sebagai penafsir memiliki kendali penuh terhadap teks. Oke, yang keempat adalah kalau kita melihat Al-Quran sebagai objek tekstual, maka pembacaan terhadap Al-Quran itu berorientasi kognitif. Kenapa? Karena melekat dalam pembacaan tekstual itu adalah dalam rangka understanding. Padahal ya, visi kritis perspektif Al-Quran yang memang ingin merubah dunia sebagaimana semestinya itu terkooptasi menjadi visi deskriptif eksplanatifnya. Ini artinya singkatnya gini, ini kelemahan kalau berangkat dari studi Al-Quran dengan pengandaian bahwa Al-Quran sebagai objek tekstual. Coba lanjut kedua slide-nya. Slide-nya lanjut. Kelihatan dia, Pak Pir? Lanjut slide-nya.
Bentar. Bisa? Oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau nggak bisa, gini. Nah, kalau kita lihat ilustrasikan sederhananya, kalau Al-Quran sebagai objek tekstual itu sebenarnya kan ada 3 komponen saja yang bekerja. Satu adalah ada penafsir di sini ketika berhadapan dengan Al-Quran sebagai teks yang menghasilkan tafsir. Ya, tafsir ini pun nanti ditentukan oleh lagi-lagi tadi referensi dari penafsir, kemudian aspek apa yang dilihat dari aspek tekstual tadi itu. Hanya itu yang kemudian melahirkan tafsir dengan corak tadi itu. Corak sesuai dengan preferensi penafsir, kemudian ditentukan juga oleh aspek apa yang dilihat dari aspek kebahasaan dari Al-Quran. Itu jenis tafsir yang lahir. Sehingga dalam tradisi Islam kan kita mengenal sangat banyak sekali corak-corak tafsir ya. Nah, yang lebih modern lah misalnya kan ada tawaran tentang hermeneutika Al-Quran. Yang ini saya katakan sebagai tawaran yang bagus, tapi kemudian belum tahu arahnya kemana. Kenapa ya? Slide-nya nggak bisa ya, nggak bisa ditampilkan. Sebentar. Ulang share coba bisa biasanya ulang share. Baiknya Ustadz Firdaus dijadikan co-host supaya beliau So, bisa Pak memainkan Firdaus bisa slide-nya langsung langsung. bisa sih tak share screen semua ya, bisa kok. Gimana? Pak Fir bisa pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Oh iya dah, bisa sudah bisa share sendiri. Share ya, oke. Sorry. Karena ini banyak tanda-tanda yang susah dibaca. Oke, sebentar yang Oke, sudah bisa ya? Oke, bagus Pak Fir, bisa. Oke, ya kita lanjut yang tadi. Nih, ini kalau yang tadi penjelasan lebih lanjut. Kalau Al-Quran sebagai objek tekstual kan 3 komponennya, ada penafsir, ada al-mufassir ya bahasa Arabnya, ada Al-Quran, nas, kemudian ada tafsir. Ini sebagai produk. Oke. Nah, ini kalau kita misalnya lihat ya tawaran-tawaran baru tentang hermeneutika Al-Quran. Sebenarnya polanya sama. Ada penafsir, kemudian ada Al-Quran sebagai objek tadi itu, kemudian ada tafsir sebagai produknya. Cuman memang dibikin agak kelihatan serius ketika melihat Al-Quran. Al-Quran itu seperti apa dalam tawaran hermeneutika yang selama ini? Bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami ya, kalau tidak mementingkan 3 hal. Yaitu satu, autornya, Allah sebagai autor. Kemudian Al-Quran, teksnya sebagai teks. Kemudian Nabi, komunitas penerima pertama sebagai leader. Itu aja kan. Itu dilihat Al-Quran dalam konteks itu. Nah, penafsir di luar ini mencoba mendialogkan 3 hal itu yang melahirkan tafsir hermeneutik. Tetapi kemudian ya, hasil tafsirnya itu kemudian menjadi tidak jelas. Artinya apa? Ini memperkuat justru anggapan bahwa Al-Quran itu sebagai objek tekstual, bukan objek teks historis gitu. Dia punya konteks historis tertentu, turun pada komunitas tertentu, ya, yang dibaca oleh komunitas tertentu, sehingga dia harus dipahami dalam konteks itu. Sehingga tidak heran ketika misalnya tawaran hermeneutika yang ada sekarang itu kan banyak dari substansi Al-Quran itu kemudian harus disesuaikan dengan konteks sekarang. Dalam artian penyesuaian dalam artian yang lebih transformatif tidak masalah. Tapi kemudian kalau diarahkan kepada revisi terhadap apa isi Al-Quran karena dia turun pada masa lalu, itu menjadi masalah besar. Nah, ini kemudian yang menjadi kegelisahan besar sebenarnya penulis buku ini, sehingga saya mengatakan beliau ini sebenarnya sudah membuka jalan untuk pembaharuan dalam studi Al-Quran yang selama ini statis. Kalau pada umumnya kan studi Al-Quran ini kalau tadi yang umum, yang tradisional ya ulumul Quran seperti itu aja. Tetapi kemudian tawaran-tawaran yang sekarang hermeneutika juga seperti ini jadinya. Nah, sehingga 2 hal ini yang coba dijawab oleh beliau ya, dengan lagi-lagi basic linguistik kemudian filsafatnya dan juga berbagai bacaan-bacaan lain, sehingga beliau menawarkan sebuah cara baru melihat Al-Quran ya, yang kemudian beliau rancang buku ini sebenarnya sebagai pengantar.
Karena buku ini, tema ini sebenarnya udah kita diskusikan 10 tahun, sejak 2010 ya, sampai beliau meninggal itu. Nah, kemudian pada 2 tahun terakhir sudah mulai ditulis pengantarnya, direncanakan nanti akan menjadi buku yang sangat tebal dan sangat serius ya. Tapi ini baru pengantar sebenarnya, sehingga banyak hal yang memang belum tertulis yang ada di gagasan-gagasan penulisnya yang belum sempat beliau tulis, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi saya akan coba ya berikan gambaran sedikit. Nah, yang beliau tawarkan gini, bahwa Al-Qur'an sebagai kitab, sebagai kalam, sebagai komunikasi, itu berbeda dengan melihat Al-Qur'an sebagai nas, sebagai Nanti masuk lagi 8.50. Oke. Kenapa? Karena kalau kita melihat Al-Qur'an sebagai kalam itu, di sini adalah kita tidak bisa melepaskan bahwa Al-Quran itu dimanapun dia diakses, kapanpun dia diakses, di sana ada speaker yang sedang berbicara. Speakernya adalah Allah, mutakalimnya, itu komponen pertama. Yang di sini komponen pertama ini, speaker ini sedang berkomunikasi kepada audien, manusia sebagai audien yang mengkhotobnya kan. Nah, sehingga Al-Quran itu ya tidak dilihat hanya sebagai teks, tapi dia dilihat sebagai cara Tuhan bertindak atau mengkoordinasikan tindakan dengan hirarnya, dengan muhotobnya. Yang kemudian muhotob juga manusia di sini, hirarnya itu karena diajak komunikasi langsung oleh Tuhan melalui firman-Nya, maka dia juga harus memberikan respon. Nah, sehingga pendekatan ini sebenarnya dia melengkapi pendekatan-pendekatan tradisional yang hanya sampai kepada kajian tentang semantik meaning, linguistic meaning, makna kata ya. Tidak sampai kepada speaker meaning, maksud dari speaker muradul mutakalimnya. Terlebih lagi ke respon, itu kan menjadi isu yang sangat jauh antara pemahaman, kemudian juga sampai ke pembumian nilai Al-Quran ini kan menjadi isu yang sampai sekarang itu kan tidak menyatu ya dalam studi Al-Quran, dia menjadi isu sosiologis bahkan pembumian Al-Quran itu. Oke, coba kita lihat. Nah, beliau ini kan mengambil frame dari pragmatik. Pragmatik itu sederhananya adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi. Penggunaan bahasa ini melibatkan speaker, ada hirar dan konteks. Ya. Ini pragmatik. Yang lagi-lagi berbeda dengan linguistik. Karena linguistik adalah studi bahasa ya sebagai fenomena yang statis lah. Artinya kita bisa mengkaji bahasa tanpa melepaskan siapa yang menggunakan bahasa. Di atas kertas kita bisa kaji semua aspek sinteks sampai semantiknya. Tapi kalau pragmatik kita tidak akan bisa memahami bahasa kalau tidak menyadari siapa speakernya, siapa hirarnya dan konteks komunikasinya seperti apa. Ini pragmatik ya. Pragmatik sekali lagi adalah studi tentang penggunaan bahasa. Mungkin analoginya dalam bahasa Arab itu kan ada al-lughah. Lughah itu adalah linguistik bahasa ya. Tetapi kalam itu adalah pragmatik. Penggunaan bahasa oleh individu-individu yang di sini speaker kepada audien tertentu dalam konteks tertentu. Itu pragmatik. Nah, kemudian untuk bisa digunakan dalam konteks Al-Qur'an ya, pragmatik ini oleh penulis buku ini harus dilengkapi dengan perspektif orang kedua, second person perspektif. Yaitu bagaimana di sini kita sebagai penafsir, sebagai pembaca itu tidak boleh memposisikan diri sebagai orang kedua murni, sebagai orang ketiga murni, sebagai pengamat. Ya, karena itu tidak pragmatik, namanya itu semantik, itu linguistik. Kenapa? Karena dalam pragmatik ini lagi-lagi melihat komunikasi sebagai penggunaan bahasa oleh speaker pada audiens tertentu. Dan kita ketika melihat itu harus mempertimbangkan perspektif orang kedua, second person perspektif. Ya. Nah, kalau penggunaan pragmatik dalam studi Al-Quran ini sudah ada yang melakukannya, tetapi kalau masih menggunakan pendekatan orang ketiga, maka dia akan masuk kepada analisis tekstual aja, sama kembali ke yang awal ya, sehingga ditekankan sekali oleh penulis buku ini di bab pertamanya mengenai pentingnya ya perspektif orang kedua sebagai pelengkap untuk penggunaan pragmatika Al-Quran itu. Oke. Ini terkait dengan perangkat konseptual. Lagi-lagi pragmatik ini sebenarnya studi baru ya, karena di Barat dia muncul sekitar tahun 1960-an ya, sangat baru ya. Tapi di Islam sebenarnya dia ini adalah kajian yang sudah dilakukan oleh para ulama dulu. Sebagai misalnya kan
kalau di barat itu pembedaan antara bahasa konstatif, bahasa yang merepresentasikan fakta ya, yang punya nilai benar salah, itu kan namanya konstatif. Kemudian ada bahasa performatif ya, bahasa yang dia tidak merepresentasikan benar salah, tetapi sebagai cara manusia bertindak, itu kan baru ditemukan pada tahun 1960-an oleh Austin kan, John Austin, yang kemudian dikembangkan oleh John Searle. Nah, tapi di Islam sebenarnya pembedaan antara khobariyah dan insya'iyah itu udah jauh sekali udah ditemukan. Sehingga sebenarnya pragmatik ini bukan baru dalam Islam. Tradisi Islam sudah dikembangkan oleh ulama kita juga kan. Nah, sehingga kalau misalnya mengatakan pendekatan pragmalinguistika, jangan diasosiasikan ini barat semua, enggak, ini juga sangat dekat dengan tradisi Islam. Oke, coba kita lihat perangkat-perangkat konseptual yang coba diadaptasi, kemudian juga direkonstruksi, dimodifikasi oleh penulis buku ini. Ketika kemudian menggunakan pragmatik dalam studi Al-Quran. Yang pertama adalah konsep tentang speech act. Speech act ini dalam bahasa Arabnya adalah af'alul kalam atau kalam yang tadi kan. Speech act ini kan gini, dia melihat bahwa setiap bahasa itu yang digunakan oleh speaker tertentu itu sebenarnya speaker sedang melakukan 3 hal. Ya, pertama adalah speaker sedang memproduksi kata atau kalimat dengan acuan makna tertentu ya, yang menggunakan sistem bahasa tertentu. Kalau bahasa pragmatiknya ini adalah sedang melakukan tindak lokusi namanya, atau illocutionary act. Nah, kalau dalam istilah Arabnya sebenarnya adalah tadi itu kalam, fi'lul af'alul kalam, fi'lul kalam. Nah, yang pertama ini sangat terkait dengan apa yang disebut sebagai linguistic meaning, makna linguistik. Makna kalimat, sentence meaning, bahasa lainnya. Yang aspek pertama ini. Atau kalau bahasa Arabnya adalah al-makna. Makna itu adalah ya, studi tentang acuan dari makna dari satu kata atau satu kalimat. Berapa kalimat itu kan kajian semantik. Nah, sebenarnya speech act ini melihat satu, pertama bahwa ketika pembicara menggunakan bahasa, maka dia sedang melakukan satu tindakan pertama namanya illocutionary act atau fi'lul kalam, yaitu tindakan memproduksi kata atau kalimat dengan acuan makna tertentu dengan sistem bahasa tertentu. Oke, satu. Yang kedua adalah pada saat yang sama speaker juga, pembicara juga ya, sedang melakukan tindak yang kedua namanya tindak illocusi. Istilah pragmatiknya adalah illocutionary act. Ya. Yang di sini adalah speaker sedang menyatakan maksudnya kepada hearer. Nah, dua hal ini jangan disamakan. Kalau yang kedua ini ya, kalau padanan bahasa Arabnya, kalau yang pertama adalah ma'anil kalimah atau al-makna ya. Tapi yang kedua ini adalah muradul mutakallim. Makna dengan muradul mutakallim, makna atau tadi linguistic meaning berbeda dengan speaker meaning. Makna berbeda dengan murad ya. Murad itu adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh speaker ketika menggunakan sebuah kata atau kalimat. Sebagai contoh misalnya, kalau saya mengatakan ke anak saya sekarang panas, saya bilang gitu ke anak saya di ruangan misalnya. Sekarang panas ini kan saya sedang memproduksi kalimat sekarang panas. Ya, yang ini punya acuan semantik sendiri kan. Saya itu apa, panas itu apa. Sekarang itu apa, panas itu apa. Tapi pada saat yang sama saya sedang melakukan sesuatu sebenarnya, yaitu apa? Meminta anak saya untuk menghidupkan AC. Nah, menghidupkan AC ini kan murad yang tidak tertampung oleh makna semantik. Itu speech act. Level kedua, yang tadi adalah locutionary act. Yang kedua adalah illocutionary act. Kalau padanan bahasa Arabnya yang pertama adalah fi'lul kalam yang terkait dengan tadi makna kalimat, sedangkan yang kedua adalah speaker meaning, maksud speaker ya, yang memang dia sedang melakukan sesuatu dengan ucapannya itu.
Nah, bukan hanya itu, ternyata pada saat yang sama speaker juga melakukan tindak ketiga yang namanya prolongation react. Prolongation react ini adalah ya, speaker sedang sebenarnya menginginkan sesuatu, respon sesuatu dan audiensnya atau lawan bicaranya. Ketika dalam contoh tadi saya mengatakan ke anak saya, maka saya pada saat yang sama juga ingin sebenarnya agar ada respon yang dilakukan oleh anak saya. Itulah tindakan ketiga, tindakan saya yang kemudian ingin merubah kondisi audiens. Kalau anak saya duduk, dia menjadi berdiri, kemudian ngambil remote, kemudian menghidupkan AC, itu juga tindakan ketiga saya yang diistilahkan dengan prolongation react. Nah, yang ketiga ini terkait dengan sebenarnya apa yang diistilahkan dalam makna itu adalah intended response. Respon yang diharapkan oleh speaker pasti ada. Yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai goyatut takalum. Nah, pada level ini, speech act ini kemudian tadi bahwa kita harus melihat Al-Quran ya, pada 3 level. Pertama, tidak cukup hanya melihat makna semantiknya. Itu domain tafsir selama ini. Tapi jika kita juga harus masuk kepada ranah yang lebih dalam, yaitu mengungkap maksud dari speaker, muradnya, muradul mutakalimnya. Kemudian lebih jauh lagi, setelah menerima komunikasi, kita juga harus bisa mengidentifikasi respon apa yang harus kita berikan. Itu speech act, teori speech act yang diadopsi oleh penulis untuk diterapkan dalam studi Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada konsep tentang desain audience design ya. Ini terkait dengan kiranya tadi pihak kedua. Dalam bahasa Arabnya adalah anwa'ul muhatabin. Tadi adalah mutakallim, kemudian terkait dengan afalul kalam tadi, yang melakukan afalul kalam itu mutakallim, tapi kemudian ditujukan kepada audiens tertentu. Nah, audiens di sini ternyata dalam studi pragmatik itu tidak tunggal. Kenapa? Karena dalam komunikasi itu kan kita ya bisa berbicara kepada satu audiens yang didengarkan oleh audiens yang lain. Ya, yang memang kita niatkan untuk mendengar. Kalau misalnya saya misalnya berkata kepada mahasiswa saya, satu orang yang mengatakan kamu jangan malas. Tetapi pada saat yang sama ada mahasiswa yang lain, maka mahasiswa yang lain itu saya juga niatkan untuk dengar. Ya, sehingga posisi kedua ini berbeda. Yang pertama namanya adresi. Kalau istilah pragmatiknya, yang kita tuju langsung dengan kata kamu, kalian, atau Anda. Sedangkan yang tadi, yang mendengar dan kita niatkan untuk mendengar itu disebut sebagai partisipan. Yang dalam bahasa Arabnya mungkin al-muhatab ghairul mubashir. Artinya yang kita tuju tapi tidak secara langsung. Itu dua jenis audiens. Tapi ada juga jenis audiens yang ketiga yang disebut sebagai overhearer ya kalau istilah komunikasinya. Yaitu mereka atau orang yang memang tidak diniatkan oleh speaker untuk mendengar, tapi kebetulan mendengar. Kalau saya ngomong ke istri saya, kemudian ada kebetulan penjual jamu lewat, ya penjual mendengar omongan saya dia adalah namanya overhearer. Dia adalah orang yang tidak saya niatkan mendengar, tetapi kemudian mendengar. Atau saya ngomong sama si B, kemudian didengar oleh Cica itu sebenarnya adalah overhearer. Oke, itu desain audiens dalam komunikasi umum. Tetapi dalam konteks Al-Quran ini kemudian tidak bisa sepenuhnya seperti ini. Harus dimodifikasi. Kenapa? Karena Al-Quran itu ditujukan kepada semua manusia. Itu jelas, clear. Al-Quran menegaskan itu. Bahwa Al-Quran adalah ditujukan kepada semua manusia. Bukan hanya untuk orang beriman, semua manusia. Sehingga tidak ada memang orang yang tidak diniatkan oleh Allah sebagai pendengar. Tetapi kalau faktanya ada yang memposisikan sebagai orang ketiga, itu sama dengan Cica tadi. Ketika berinteraksi dengan Al-Quran, kita memposisikan diri sebagai pengamat. Kita yang kemudian memilih untuk tidak kooperatif terhadap komunikasi pertama dan memilih menjadi pengamat. Itu ada pelanggaran etik dalam sebuah komunikasi. Ketika ada speaker mengajak kita komunikasi, kita malah memposisikan diri sebagai orang ketiga. Itu pelanggaran etik sebenarnya. Dan itu sering kita lakukan dalam Al-Quran. Tanpa sadar ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Allah melalui Al-Quran, kita memposisikan diri sebagai orang kedua.
Itu konsep desain audiens. Oke, yang ketiga namanya konsep diksis. Diksis ini adalah titik acuan yang digunakan oleh pembicara ya, sebagai koordinasi semantiknya. Artinya gini, diksis itu titik acuan yang dibuat oleh seorang pembicara ya, terkait dengan 3 hal. 1 terkait dengan orang, kedua terkait dengan tempat, kemudian ketiga terkait dengan waktu. Kalau saya ingin berbicara kepada orang tertentu, maka yang saya lakukan pertama adalah mengidentifikasi diri saya sebagai saya, kan gitu. Saya itu adalah diksis person, orang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya mengidentifikasi lawan bicara saya dengan Anda. Kemudian saya mengidentifikasi yang saya bicarakan itu dengan mereka. Ini namanya diksis persona. Ini terkait dengan domir kalau bahasa Arab itu. Oke. Yang kedua, terkait dengan waktu. Waktu itu adalah kalau misalnya saya berbicara kepada audiens, maka saya juga sedang memproyeksikan, membuat titik acuan waktu sebenarnya. Kalau saya mengatakan tolong tutup pintu itu, nah saya sebenarnya ini ada diksis di sini, diksis yang terkait dengan waktu juga. Nah, yang tadi misalnya kalau kita eksplisitkan diksis personanya, saya sedang mengatakan saya meminta saya dan mu itu adalah diksis persona. Ya. Menutup pintu itu terkait dengan diksis ruang. Itu sekarang maksudnya. Kan saya memerintah itu bukan maksudnya besok, sekarang yang saya maksudkan. Oke, itu diksis. Nah, terkait dengan diksis waktu ini, nah ini kan kalau misalnya Tuhan atau Allah berbicara, dia punya waktu juga, waktu dia adalah sekarang. Kenapa? Karena yang punya waktu dalam konteks istilahnya kemarin, besok dan sekarang itu adalah kita sebagai audiens. Sedangkan Allah, dia adalah pencipta ruang. Sebagai pencipta ruang, maka dia tidak terikat oleh ruang. Sehingga bagi Allah yang ada adalah diksisnya sekarang. Sehingga kapanpun Allah berbicara, dia sedang berbicara sekarang. Kita saja yang menerimanya berbeda-beda audiensnya. Kenapa? Karena kita menerima dia tergantung ruang waktu kita. Tetapi Allah kapanpun berbicara, dia sedang berbicara sekarang. Sekarang Allah. Kenapa? Karena Allah itu nggak punya ruang waktu, dia abadi. Sehingga membaca Al-Quran pada hakikatnya adalah mendengar Tuhan berbicara sekarang. Kan itu konsep diksis. Oke, yang keempat terkait dengan inferensi. Inferensi itu sebenarnya adalah sebuah tema semantik ya, tapi kemudian oleh penulis ya, kemudian dimodifikasi dalam konteks pragmatik menjadi operasional. Inferensi ini adalah proses penalaran yang dilakukan oleh orang kedua untuk menangkap maksud dari pihak pertama, untuk menangkap ilokusi dari pihak pertama. Nah, dalam inferensi ini ternyata ada terjadi namanya konversi diksis, yaitu pertukaran diksis. Misalnya gini, ketika saya mengatakan tutup pintu itu kepada anak saya, maka sebenarnya ya, saya kalau eksplisitkan diksisnya saya mengatakan saya memintamu untuk menutup pintu itu. Nah, bagi anak saya melakukan inferensi itu, maka saya tadi itu dia konversi menjadi Anda meminta saya untuk menutup pintu. Itu proses konversi diksis. Dan itu panjang. Dan konversi diksis ini adalah lagi-lagi dia harus tetap menggunakan orang kedua. Tidak boleh dia mengkonversi diksis tadi itu menjadi dia memerintahkannya untuk menutup pintu, sehingga tidak akan ada komunikasi. Oke, singkatnya gitu, agak panjang. Yang kelima terkait dengan referen. Referen itu adalah sebuah konsep ketika speaker berbicara kepada hierarki tertentu, ya, kemudian tentang sesuatu yang referennya adalah ada, referen acuannya adalah ada. Saya ngomong kepada si B tentang sesuatu itu punya referen, itu acuan. Kalau saya berbicara tentang gelas, maka gelas itu pasti acuannya ada, gelas yang mana. Oke, ternyata dalam komunikasi itu referen ini ya tidak selalu mengacu kepada sesuatu di luar pembicara dan pendengar seperti yang kita bayangkan, tetapi kadang-kadang pembicara bisa berbicara kepada hierarki,
tentang sesuatu itu adalah yang referennya kembali kepada speaker. Sebagai contoh misalnya kan alhamdulillahirabbil alamin. Ini segala puji bagi Allah. Ya, hanya bagi Allah Tuhan alam semesta. Kalau kita lihat ini kan, di sini Allah yang disebutkan lillah itu siapa? Dia adalah pembicara sendiri. Sehingga sebenarnya dia sedang mengatakan apa? Segala puji hanya bagiku, aku Tuhan alam semesta. Tetapi kalau kita menggunakan perspektif orang kedua, seakan-akan Allah yang kita maksudkan itu Allah yang jawab. Padahal ini Allah yang ngomong. Itu konsep tentang referen ya. Artinya referen itu lagi-lagi kita harus melihat dia tidak selalu bicara tentang sesuatu yang jauh, tetapi dia juga bicara tentang speaker. Sehingga rumusannya adalah tadi formulanya satu, speaker berbicara kepada hal tertentu tentang sesuatu yang ajuannya kepada pembicara. Formula kedua adalah speaker berbicara kepada hal tertentu dengan pada hal. Oke, ini artinya agak panjang, nggak mungkin. Ya, mohon maaf Pak Dokter, tinggal 5 menit ya. Oke, saya mau tunjukkan itu aja perangkat konseptualnya itu. Nah, coba gimana operasionalisasinya? Coba. Operasionalisasinya sebenarnya adalah bahwa dengan kita melihat bagaimana perangkat konseptual tadi digunakan oleh speaker. Ya, ketika oleh penulis ketika mengkaji Al-Quran, maka terbuka sebuah ranah baru dalam studi tafsir melihat Al-Quran sebagai komunikasi yang lagi-lagi ini akan memberikan keuntungan ya, satu bahwa kita akan menemukan sebuah cara baru ya, berinteraksi dengan Al-Quran yang lebih membumi perspektif komunikatif ya. Yang kedua itu isu-isu tentang pembumian Al-Quran yang masih sifatnya adalah selama ini masih kepisah studi Al-Quran dengan pembumian nilai Al-Quran. Di sini enggak, dia langsung melekat dalam proses pembacaan. Ya, sehingga bagi saya melihat bahwa buku Interaksi Tuhan Manusia ini sebenarnya adalah sebuah pengantar yang kemudian sebuah gugahan awal yang mengundang kita ya, para pemerhati studi Islam atau pada praktisi studi Islam ya, untuk kemudian mengembangkan lebih lanjut. Dan saya mengatakan bahwa saya pribadi ini sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena ini adalah tawaran yang real. Ya, dibandingkan yang tawaran-tawaran lain yang kadang-kadang lebih ke bermain wacana aja, bermain bahasa aja. Kalau ini real dengan metodologi, dengan frame teoretiknya udah jelas, sehingga tinggal kemudian dikembangkan lebih lanjut. Dan ini lagi-lagi undangan bagi kita ya di perguruan tinggi Islam di UIN misalnya. Yang selama ini yang kita masih di situ-situ aja bicara tentang studi Al-Quran ya. Sehingga ini saya kira perlu kita pertimbangkan tawaran model yang diberikan oleh penulis ini ya. Nah, sebagai informasi ya, karena saya terlibat intens sama beliau, ini saya juga sudah memulai untuk mencoba menerapkan model ini ya, dan ini kemudian jadi disertasi saya. Yang tapi saya aspek komunikatifnya, rasionalitas komunikatif Al-Quran dengan frame sama pragmatis juga. Ini disertasi saya yang kemudian juga salah satu usaha saya karena saya menganggap ini serius dan memang saya merasa ini serius ya, saya kembangkan dalam disertasi dan alhamdulillah kemudian mendapat respon yang bagus dan ini sedang saya kembangkan menjadi model-model turunan dalam pembelajaran Al-Quran yang populis di masyarakat sebagaimana rekomendasi Prof. Karyadi tadi itu. Karena selama ini membaca Al-Quran hanya kadang-kadang kita membaca huruf, kalau enggak hanya membaca makna, kata saja, semantiknya, tapi tidak pernah sampai pada upaya untuk kemudian menangkap maksudnya apa, kemudian apalagi respon itu merupakan sesuatu yang sebenarnya dilahirkan bukan karena kita membaca Al-Quran, tapi karena membaca sesuatu yang lain di dalam Al-Quran. Kita menganggap kita sudah merespon Tuhan, padahal kadang-kadang kita merespon penafsir. Ya, kenapa? Karena pemahaman tentang hukum misalnya itu kita dapatkan bukan dari Al-Quran tetapi dari penafsir, sehingga tidak menjadi sesuatu yang menyatu secara metodologis dengan dalam studi Al-Quran. Mungkin itu singkatnya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum.